sudah lebih bisa untuk melihat rekannya dulu dibandingkan untuk langsung berlari. Dia berikan kepada Wanggai. Wanggai mencari ruang jauh. Patrick Wanggai, anak dari Nabire ini sudah bisa bermain Sriwijaya di Persib di Kalteng Putra, dan kali ini kartu kuning di menit awal. Banyak pelanggaran yang dia buat, tetapi kengototan, passionnya terhadap permainan ini dan berfinishing dengan seperti Drogba, membelakangi gawang, melakukan tendangan dengan kaki kiri dan berhasil melakukan tendangan kepo jok untuk PSM Makassar. Apakah masuk? Iya, kita lihat keputusan wasit, gol sepertinya. Patrick Wanggai membuktikan dirinya begitu luar biasa. Di menit 75 kembali kita akan ada peluang berbahaya. Kita lihat, tidak melihat ada pergerakan dari Yakob Sayuri. Yakob Sayuri, pemain yang sebelumnya berada di Barito, kelahiran Yapen, yang mampu untuk memberikan satu assist dan sekarang menyolong dengan gerakan ghosting yang tiba-tiba ninggalin, yang tiba-tiba dapat masuk, dan yang tiba-tiba bisa melewati Andri Tani dengan 378. Pemain senior, penjaga gawang senior dilewati oleh seorang Yakob Sayuri yang sudah mengganti pengawalannya. Ponario. Ya, lagi-lagi dengan kecepatan yang dimiliki dan ada sedikit miskoordinasi tadi tentunya antara Ian Mota dengan Andre Tani ya. Terlalu lambat mengantisipasi sehingga bola yang tadinya tidak berbahaya ditunggu pantul, dan akhirnya ini yang dimanfaatkan oleh Yakob Sayuri untuk mencuri bola dari penguasaan Ian Mota. Dan dengan tenang Valen berhasil melewati penjaga gawang Andre Tani untuk bisa menghasilkan gol kedua untuk PSM Makassar. Yakob Sayuri. Kembali pemirsa, kali ini Aji Kurniawan dan sebuah counter yang sangat baik pemirsa, dan gol cepat didapatkan kali ini anak muda bintang baru PSM Makassar bernama Yakob Sayuri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tayangan ulang kita lihat passing ke Aji Kurniawan dan umpan yang terukur. Bebas, ya? Betul, umpan yang terukur. Ya, kita lihat umpan dari Hasim Kipu, kemudian umpan kembali dari Aji Kurniawan ke Yakob Sayuri yang berada juga dalam free position, dan dia melakukan finishing dengan kaki kirinya. Kita lihat melakukan placing untuk bisa menjebol gawang dari Awan Setora Harjo. Siang atau sore hari ini Rashid Bakri kembali lagi, selalu ada ruang untuk Yakob Sayuri. Yakob Sayuri, tapping, Yakob, umpan, masih jebret. Kembali lagi 4 kali Yakob Sayuri mendapatkan ruang untuk sempat mengontrol bola, bahkan kali ini dia melakukan gerakan 378 dan kemudian bisa memberikan passing yang membingungkan temannya tadi, tapi bisa diselesaikan oleh Saldi dengan perayaan menggendong anak bak Bebeto di tahun 1994. Bung Bender. Kembali kita bisa melihat peran dari Yakob Sayuri, peran besar dari Yakob Sayuri yang bisa memberikan assist. Z Zulham Zabrun sudah melakukan tendangan bebas, mau langsung digantung bola dan gol. Siapa dia? Zulham Zabrun, Z yang berhasil mencetak gol melayang di udara yang membuat bola seakan-akan berada di atas seorang Angga Saputro, tidak terlihat, tidak terbaca, tidak terdeteksi. Adu tendangan penalti yang terjadi dan akan menentukan siapakah yang akan lolos ke babak semifinal sebagai tim pertama di Piala Menpora 2021 ini ya. Tengah guyuran hujan, mentalitas yang menurut saya patut kita acungi jempol bagi seorang Pratama Arhan. Pemain berpengalaman, ancang-ancang, jebret, sempurna. Ini adalah sebuah game yang memang harus dihadapi, dan Rashid sekarang kalau dia bisa mencetak gol, maka lebih besarlah peluang dari PSM Makassar sebagai semifinalis yang pertama dengan tendangan yang ketiga. Jandeka Putra berhadapan dengan Rashid Bakri, ancang-ancang, jebret, sujud syukur dari Rashid Bakri, mencium logo dari PSM Makassar. Ini tidak menjadi penentu, belum ya? Belum, karena masih ada peluang bagi
tendangan satu lagi dari PSIS. Kalau memang ini juga gol. Menarik kalau ini tidak gol. Berbalik hujannya ya. Rahman kita lihat. Rahman sudah tolak pinggang menghadapi Jandia tolak pinggang. Jebret, ya ampun, sungguh berani, sungguh bernyali, sungguh di atas rata-rata kemampuan berpikir kita. Pundak itu ada di Sutanto Tan, beban itu. Pemain yang pernah bersama Persija, Bali United, kelahiran Pekanbaru 4 Mei 94. Kita lihat menghadapi Jandia Eka Putra, pemain asli Padang, yang kita tahu kemampuannya menghela nafas, ancang-ancang, jebret. Sebuah gol kemenangan dari seorang pemain yang saat ini masih dalam status kontrak untuk pertandingan ini dan memberikan segalanya untuk PSM Makassar dan berhasil menjadi penendang penentu untuk membuat PSM Makassar lolos ke babak semifinal sebagai tim pertama. Dan kita lihat sportsmanship dari para pemain PSM Makassar menghampiri para pemain dari PSIS Semarang, lagi-lagi beresiko menendang ke tengah, dan sebuah apresiasi harus kita berikan kepada PSIS Semarang yang juga tampil luar biasa, dan ucapan selamat untuk PSM Makassar. Iya, menanggung beban yang cukup berat tadi tentunya ya, Sutanto Tan sebagai penentu, dan akhirnya tadi mencoba untuk tidak mengambil resiko sebetulnya, menendang ke tengah dengan power yang juga cukup keras tadi, berbeda dengan Rahman sebelum. Pemain ini sering berlatih bersama dan tendang. Baik sekali kita lihat. Rashid Bakri. Kembali lagi kita lihat antisipasi yang salah dari Andri Tani Ardiansyah. Menghela napas juga Sutanto. Ya, Sutanto kali ini akan mengambil bola pemirsa. Bersiap-siap dia, sudah melirik posisinya. Dan inilah dia Sutanto. Gol! Perayaan dengan seakan-akan seperti free throw dalam lapangan atau dalam pertandingan basket. Dia lakukan dengan sempurna setelah diberikan restu oleh Hasim Kipu. Dia melakukan eksekusi dengan dingin. Nama yang saya katakan tadi berhasil mencetak gol dengan indah. Ya, dengan power dan akurasi yang luar biasa tadi ya Sutanto ya. Walaupun jarang mengambil free kick di set piece, kita lihat tadi arahnya dan kemudian juga powernya ya. Cukup keras sehingga terlambat Miswar Saputra untuk berusaha menepis bola set piece dari Sutanto Tan tadi. Dan benar, Valen, kita lihat bagaimana selebrasinya. Iya. Point shooting.